Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kali ini kami akan melakukan presentasi terkait remedial praktikum kimia dasar. Malu anjir. Nggak tak norai. Itu Guru, nama-nama anggota weh. kami. Ada Misaril, terus ada saya, terus ada Desi Amelia Ningrum, ada Junita Dianestari, ada Siti Saramedia, lalu ada Sevilla Aulia Azara. Yang pertama Royku. ada molaritas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Gokul. Di Zoom PPT nih. Oke, tak salah. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Saya bacakan dulu soalnya, yaitu eh, sebanyak 2 gram NaOH itu dilarutkan dalam air sebanyak 2 liter. Lalu tentukan molaritas zat tersebut. Diketahui ARNA-nya ada 63, oksigennya ada 16, dan hidrogennya ada 1. Oke, langsung jawab. Kita lihat kita punya data apa saja. Yang pertama yaitu ada yaitu masanya ada 2 gram, lalu volumenya 2 liter, lalu saya ubah dulu volumenya ini ke mililiter, yaitu liter ke mililiter itu kan dikali, jadi 2000, 2 liter ini dikali sama 1000 mililiter, yaitu 2000 mililiter. Lalu mRNaOH-nya itu sama dengan ARNA-nya itu ARNA ditambah AR oksigen lalu ditambah AR hidrogen sama dengan 23 ditambah 16 lalu ditambah dengan 1 hasilnya 40. Langsung kita ke rumusnya, yaitu molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume yang udah kita jadikan ke mililiter, sama dengan 2 per 40 dikali 1000 per 2000, sama dengan 2 per 40 itu hasilnya 0,04. Lalu dikali dengan 1000 per 2000 itu hasilnya 0,5. Jadi jadi jawabannya adalah 0,025 molaritas. Dah lanjut. Nah, berikut ada molalitas. Molalitas itu sama dengan konsentrat mol zat terlarut dibagi 1 kg pelarut. Nah, berikut contoh soalnya. Jika 5 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air, lalu tentukan molalitas larutan tersebut. Ketahui air glukosa itu C6H12O6. Terus untuk AR unsurnya itu adalah yang C itu 12, hanya satu, untuk O-nya itu 16. Nah, berikut kita akan ya, berikut terkait rumusnya. M atau molalitas itu sama dengan massa dibagi MR, lalu Ampun. dikali 1000, lalu dibagi pelarut. Pelarutnya itu miligram. Lalu untuk mencari MR itu adalah AR unsur dikali jumlah atom unsur. Berikut hasilnya. Jika tadi kan MR-nya kan ada C-nya itu AR unsurnya itu kan 12, terus jumlahnya itu kan ada 6, lalu untuk yang hidrogennya itu 1, terus dikali 12, lalu untuk O-nya itu 16 dikali 6. Jadi hasilnya itu 72, 12 sama 96. Itu dijumlahkan, lalu hasilnya 180. Jadi M tadi kan gram, massa per mR. Jadi masanya kan 5 gram, terus dibagi 180 sebagai mR tadi. Terus lalu dikali 1000 dibagi 100. 100 ini larut miligram. Larut, ya miligram. Terus hasilnya adalah 0,278. Lalu jika ingin dalam bentuk milimolar itu dikali 1000. Jadi 0,278 itu dikali 1000 hasilnya 278 milimolar. Lanjut. Dari soal tersebut, kita mengetahui beberapa hal, yaitu MR-nya H2SO4, lalu ada massa H2SO4 sebesar 98 gram, dan volume larutannya itu 500 mili. Untuk menentukan normalitas larutan, kita telah memiliki persamaan seperti rumus berikut yang dijawab ini ya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus memiliki yang namanya A. Apa itu A?
A adalah jumlah ion yang... Loh, Mas. Sih. Oke. A adalah jumlah ion yang berada pada H2SO4. Ionnya di sini adalah ion H+, karena dia adalah asam. Untuk mengetahui jumlah A, kita harus menuliskan persamaan reaksinya seperti ini. H2SO4 terbentuk dari ion H+ dan SO4-2. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa A adalah 2. Dari mana 2? Di sini kita memiliki ion H+ sebanyak 2. Kita telah memiliki massa, Mr, volume, dan juga A. Jadi kita dapat menentukan normalitas dengan menggunakan rumus seperti ini, rumus berikut yang telah saya contohkan. Kita tinggal memasukkan angkanya. 98/98 kali 1000 per 500 kali A atau 2. Jadi jumlahnya di sini adalah 4 normalitas. Oke? Oke, lanjut PPB. Sebanyak 0,02 mg pestisida terdapat dalam 2 liter air. Hitung konsentrasi pestisida dalam PPB. Jawabannya, step 1. Ubah miligram ke UG ini mikrogram ya. 0,02 miligram sama dengan 20 mikrogram per liter. Step 2. Hitung konsentrasi per liter. 20 mikrogram dibagi 2 liter sama dengan 10 mikrogram per liter. Karena mikrogram per liter sama dengan 1 ppb. Maka 10 mikrogram per liter sama dengan 10 ppb. Dan itu jawabannya. 10 ppb jawabannya ya. Next Lanjut, CP. lanjut. Jadi di sini ada persen massa, kita bahas persen massanya dulu. Jadi contoh soalnya ada sebanyak 25 NaCl dilarutkan ke dalam 225 gram air. Berapakah persen massa garam dalam larutan tersebut? Nah, jadi kita ketahui massa zat terlarut itu ada 25 gram. Sedangkan massa pelarutnya itu airnya itu ada 225 gram. Terus jadi massa total larutannya itu 25 ditambah 225. Itu jadi 250 gram. Ini kita pakai rumus massa zat dibagi massa larutan dikali 100%. Jadi 25 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 10%. Next. Yang kedua ada persen volume. Itu contoh soalnya sebuah botol berisi 300 ml larutan alkohol. Jika diketahui volume alkohol murni di dalamnya adalah 60 ml, berapakah persen volume alkohol tersebut? Jadi kita ketahui itu volume zatnya itu 60 ml, sedangkan volume larutannya itu 300 ml. Jadi rumusnya itu ada volume zat dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Jadi 60 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 20%. Next. Yang terakhir ada persen volume per massa, yaitu contoh soalnya sebanyak 15 mili minyak atsiri dicampurkan ke dalam dasar salep hingga massa total campuran menjadi 200 gram. Berapakah konsentrasi persen volume per massa minyak tersebut? Jadi kita ketahui ada volume zatnya itu 15 mili, sedangkan massa totalnya itu ada 200 gram. Rumusnya sama, yaitu volume zat dibagi dengan massa total dikali 100%. Jadi 15 dibagi 200 dikali 100 sama dengan 7,5% volume per massa. Maaf, itu typo. Oke, sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Ardiana. Saya di sini akan mempresentasikan cara perhitungan polaritas dan persen massa. Nah, di sini ada contoh soal. Massa NaOH dengan MR 40 sebanyak 20 gram dilarutkan dalam 500 ml larutan. Tentukan polaritas larutan tersebut. Di sini diketahui MR 20 gram, MR-nya 40, volumenya 500 ml. Di sini kita menggunakan rumus massa per MR dikali 1000 per volume. Jadi perhitungannya 20 per 40 dikali 1000 per volume. Hasilnya 0,5 dikali 2 dan hasil akhirnya 1 molar lintas. Next, yang soal yang kedua ini persen massa. Contoh soalnya, sebanyak 15 gram KCl dilarutkan ke dalam 135 air, hitunglah persen massa KCl dalam larutan tersebut. Nah, diketahui massa zat terlarut 15 gram, massa pelarut 135 gram, massa larutan ini dari massa zat terlarut ditambah massa pelarut. Jadi hasilnya 150 gram. Sini kita menggunakan rumus massa zat per massa larutan dikali 100%. Jadi 15 per 150 dikali 100%. 150 ini dari penjumlahan 15 gram ditambah 135 gram. Jadi hasilnya 10%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Dian Lestari. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya. Di sini saya akan membahas dua topik, yaitu persen dan ppm. Yang pertama saya akan membahas persen massa, yaitu contoh soalnya ada sebuah sampel kuningan seberat 50 gram mengandung 35 gram tembaga dan sisanya adalah seng. Berapakah persen massa tembaga dalam kuningan tersebut? Jadi kita ketahui ada massa zatnya itu 35 gram, massa totalnya 50 gram. Jadi rumusnya itu massa zat dibagi massa total dikali 100%. Jawabannya yaitu 35 dibagi 50 dikali 100%, yaitu hasilnya 70%. Yang selanjutnya ada persen volume, yaitu contoh soalnya ada seorang apoteker mencampurkan 40 ml alkohol murni dengan air hingga volume total larutan menjadi 200 ml. Berapakah persen volume alkohol dalam larutan tersebut? Jadi diketahui itu volume zatnya itu 40 ml, volume larutnya itu 200 ml. Rumusnya sama, volume zat dibagi volume larutan dikali 100%. Jawabannya yaitu 40 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 20%. Yang selanjutnya ada persen massa per volume. Untuk membuat cairan infus, seorang perawat melarutkan 3 gram garam NaCl ke dalam air suling hingga volume larut tepat 1000 ml. Berapakah persen massa per volumenya? Diketahui massa zatnya itu 9 gram, volume larutannya itu 1000 ml. Rumusnya ada massa zat dibagi volume larutan dikali 100%. Jawabannya 9 dibagi 1000 dikali 100%. Hasilnya 0,9%. Selanjutnya itu ada ppm. Seorang apoteker ingin mengetahui kadar pengawet dalam sirup obat. Jika dalam 1 liter sirup terdapat 5 mg natrium benzoat, berapakah konsentrasi natrium benzoat tersebut dalam ppm? Jadi kita ketahui itu massa zatnya 50 mg, volume larutannya itu 1 liter. Jawabannya
ppm sama dengan 5 mg dibagi 1 liter, hasilnya 5 ppm. Contoh soal selanjutnya ada sebuah larutan infus mengandung zat cemaran logam berat sebanyak 0,002 gram dalam 2 liter larutan. Tentukan kadar zat cemaran tersebut dalam ppm. Jadi diketahui massa zatnya itu 0,002 gram, kita ubah menjadi miligram. Jadi 0,002 gram itu dikali dengan 100, hasilnya 2 miligram. Terus volume larutannya itu 2 liter. Jadi jawabannya ppm sama dengan 2 miligram dibagi 2 liter sama dengan 1 ppm. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan ppm dan molaritas. Untuk soal ppm-nya di sini adalah sebuah sampel air sumur mengandung 0,0015 gram CO di dalam 750 mili air. Cara penghitungannya di sini kita diketahui massa sama dengan 0,0015 gram dikonversikan menjadi miligram jadi 1,5. Untuk volumenya yaitu 750 mg dikonversikan menjadi liter yaitu 0,75 liter. Nah, untuk rumusnya sendiri ya ppm sama dengan massa dibagi volume liter. Nah, untuk perhitungannya ini 1,5 dibagi 0,75 sama dengan 2 ppm. Untuk soal molaritas yaitu sebanyak 2 gram NaOH dilarutkan dalam 2 liter air. Diketahui ARN-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Nah, untuk rumusnya yaitu molaritas sama dengan massa dibagi mR kali 1000 volume mililiter. Nah, untuk perhitungannya di sini 2 yaitu massanya sendiri dibagi molaritasnya 40 dikali 1000 lalu dibagi 2000. Hasilnya 0,025 molaritas. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Citra Adelia akan mempresentasikan molaritas larutan dan persen massa. Contoh soal yang pertama yaitu soal molaritas larutan. Sebanyak 9,8 gram H2SO4 dengan MR 98 dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan 500 ml. Tentukan molaritas larutan H2SO4 tersebut. Jadi kita mau menentukan molaritasnya ya. Masanya ada 9,8 gram dan volume larutannya 500 ml dan MrH2SO4-nya ada 98. Rumus molar yaitu massa per mR kali 1000 per volume. Massanya 9,8 gram dibagi 98 hasilnya 0,1. Lalu 1000 dibagi volumenya 500 ml yaitu 2. Jadi 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2 molar. Jadi molaritas larutan H2SO4-nya 0,2 molar. Untuk soal kedua yaitu persen massa. Di sini soalnya sebanyak 15 gram NaOH dilarutkan ke dalam 135 gram air. Lalu hitung persen massa larutan NaOH tersebut. Nah, massa zat terlarutnya ada 15 gram, massa pelarutnya yaitu air ada 135 gram. Jadi di total 15 ditambah 135 sama dengan 150 gram. Rumusnya yaitu massa zat dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, ini massa zatnya 15 gram dibagi massa larutannya 135 gram. Lalu dikali 100, hasilnya 10%.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang molaritas. Yang pertama tuh ada rumus molaritas, yaitu M sama dengan massa dikali MR dikali 1000 per volume. Contohnya, yang pertama soalnya sebanyak 5 gram NaCl, MR-nya 58,5 dilarutkan hingga volume 250 mili. Tentukan molaritas larutan tersebut. Diketahui masanya 5 gram. MR-nya 58,5, volumenya 250. Jawab M sama dengan 5 per 58,5 dikali 1000 per 250 sama dengan 0,08 dikali 4 sama dengan 0,32. Hasilnya 0,32. Selanjutnya tuh ada rumus ppm. ppm itu rumusnya massa zat miligram per volume larutan liter. Yang pertama soalnya larutan mengandung 5 mg zat terlarut dalam 2 liter air. Jawabannya ppm sama dengan 5 mg per 2 liter sama dengan 5. Yang kedua 0,015 gram pp terdapat 3 liter air. Hitung ppm larutan. Jawabannya ppm sama dengan 0,015 itu disederhanakan menjadi 15. Jadi 15 per 3 sama dengan 5. Selanjutnya itu ada persen massa. Persen, rumusnya itu persen sama dengan massa zat per massa larutan dikali 100%. Nah, soalnya 200 gram larutan NaOH terdapat 30 gram alkohol. Tentukan persen massanya. Jawab 30 per 200 dikali 100% sama dengan 0,15. 0,15 ini disederhanakan, hasilnya 15. Sudah? Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal yang ada di praktikum kimia dasar. Dan di sini ada soal tentang polaritas. Saya akan bacakan soalnya. Tentukan besarnya molaritas dari 9,8 gram asam sulfat dalam 500 ml larutan. Dan 9,8 kan ini masanya. 9,8 gram. Volumenya 500 gram. Dan ini MR-nya sudah dihitung menjadi 49. Di sini ada rumusnya molaritas itu massa per MR dikali 1000 per volume. Jadi 9,8 per 49 dikali 1000 per 500. Hasilnya 0,2 kali 2. Dan itu dikalikan hasilnya 0,4. Di sini ada soal tentang persen volume. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah botol berisi 250 ml larutan etanol. Jika volume etanol murni di dalam larutan tersebut adalah 50 ml. Tentukan persen volume etanol. Volume zatnya kan 50 ml. Volume larutan 250 ml. Jadi rumusnya volume zat per volume larutan dikali 100%. Jadi 50 per 250 dikali 100% sama dengan 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasikan tentang praktikum kimia dasar, molaritas, dan ppm. Nah, sini ada soal molaritas. Sebanyak 5 gram KOH dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 500 ml. Tentukan molaritas larutan KOH tersebut. Diketahui ARK-nya itu 39, O-nya itu 16, H-nya itu 1. Nah, kita jawab, di sini masanya kan ada 5 gram. Volumenya ini ada 500. Nah, ARK-nya ini 39, 16, 1. Jadi kita total semua jadi 56. Kita pakai rumus ini, massa per MR kali 1000 per volume.
Nah, masanya di sini ada 5 gram, dibagi 56 jadinya 0,08. Nah, 1000 dibagi 500, volumenya ini 500 miligram, mililiter. Kita bagi jadi 2. Di sini 0,08 dikali 2 sama dengan 0,16 molaritas. Slide selanjutnya, saya akan mempresentasikan ppm. Sebanyak 0,02 gram NaCl dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 1 liter. Tentukan konsentrasi larutan tersebut. Diketahui masanya itu 0,02 gram. 0,02 gram kita ubah ke miligram, kita kali 0,02 gram kali 1000. Jadinya 20 mg. Volume larutannya di sini sudah jadi liter. Jadi nggak usah kita apa-apain jadi 1 liter. Nah, ppm di sini massa zat terlarut per volume larutan. Massa zat terlarutnya ini 20 mg, terus volume larutannya ini 1 liter. Nah, 20 mg dibagi 1 liter, jadi ppm-nya 20 mg atau liter. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufia Melia Kiar dengan NIM 250 20 60 394. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UB Praktikum Kimia Dasar. Saya di sini ambil 3 contoh soal. Yang pertama, sebanyak 5 gram KCl dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan molaritas larutan KCl tersebut AR K39 Cl 35,5. Nah, rumus molaritas sendiri itu ada M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Di sini massanya sudah diketahui 5, MR-nya belum diketahui, tapi kita tinggalin jumlah. Jadi kan udah diketahui K itu 39, Cl itu 35,5. Nah, itu tinggal dijumlahkan, hasilnya 74,5. Habis itu dikali 1000, turun dari rumusnya ketetapan. Habis itu volumenya udah diketahui 500. Habis itu tinggal dibagikan, 5 dibagi 74,5 dikalikan 1000 dibagi 500, hasilnya 2. Habis itu dikalikan lagi 0,05 dikali 2, hasilnya 0,12 molaritas. Oke, soal yang kedua, sebanyak 49 gram H2SO4 dengan MR 98 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan normalitas larutan H2SO4 tersebut. Ini sebenarnya rumusnya sama dengan molaritas. Tinggal ditambahin A di rumusnya. Oke, jadi rumus normalitas sendiri itu ada N sama dengan M per MR dikali 1000 per volume dikali A. M-nya sudah diketahui 49, MR-nya juga sudah diketahui 98, 1000 ketetapan, volumenya sudah diketahui 500 dikali 2. Nah, 2 itu hasil dari valensi H2SO4. Terus lanjutkan 49 dibagi 98 itu hasilnya 0,5 dikalikan 1000 dibagi 5 hasilnya 2 dikalikan 2. 2-nya jadi turun. Jadi total dari 0,5 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 2N normalitas. Oke, soal yang ketiga. Sebuah sampel air sumur mengandung 0,005 gram nitrat NO3- dalam 1 liter air. Hitunglah konsentrasi nitrat dalam satuan ppm. Oke, rumus dari ppm sendiri itu massa zat larut miligram sama volume larutan yaitu L. Massa zat larutnya ada 0,005, volumenya ada 1
liter. Habis itu kok bisa jadi 5? Jadi gram itu diubah dulu. Gram itu diubah dulu menjadi miligram. Caranya 0,005 dikalikan 1000 hasilnya 5. Nah, sudah kan, sudah diketahui 5, habis itu satunya turun, 5 dibagi 1 hasilnya 5 mg per liter gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi soal-soal yang ada di praktikum kimia dasar ya, teman-teman. Baik, di sini ada soal molaritas. Saya bacakan dulu soalnya. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dalam 500 ml air? Jawab. Ini ada rumus molaritas ya. M sama dengan G per MR dikali 1000 per mili. Yang diketahui di soal tadi udah saya masukin semua ke jawaban. Ini 5,85 ini dari gram, terus 58,5 ini dari NaCl tadi. 23 ditambah 35,5 itu hasilnya 58,5. Habis itu dikali 1000 per 500. 500 ini dari mililiternya tadi. Habis itu dibagi dulu nih dua-duanya. Hasilnya 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Lanjut, ini contoh soal yang kedua ya, persen massa. Berapakah konsentrasi persen massa dari pelarutan 30 gram gula pasir ke dalam 90 gram air? Jawabannya persen massa sama dengan 30. 30 ini dari persen gula pasir per persen larutan. Jadi 30 ditambah 90. Habis itu dikali 100% sama dengan 30 per 120. Terus 100%-nya kan turun nih. Habis itu kita jumlah semuanya, hasilnya jadi 25%. Sekian presentasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.